Selamat sore untuk kita semua. Selamat sore. Terima kasih atas waktu dan kesempatan yang diberikan kepada kelompok kami. Pada sore hari ini kami akan memaparkan hasil kerja kelompok kami. Tanpa memperpanjang kata, langsung saja kita ke teman pemateri untuk memaparkan materi. Baik, terima kasih untuk Ibu Moderator. Sekarang saatnya memaparkan materi hasil kerja kelompok kami. Yang pertama membahas tentang definisi rotasi. Rotasi atau perputaran adalah suatu transformasi yang memutar setiap titik pada suatu bidang. Perputaran pada bidang tersebut, khususnya pada bidang datar, ditentukan oleh titik pusat rotasi, besar sudut rotasi, dan arah rotasi. Apabila arah rotasi berlawanan dengan arah putar jarum jam, maka arah putarnya dikatakan positif. Sebaliknya, jika arah rotasi searah dengan arah putar jarum jam, maka arah putarnya dikatakan negatif. Suatu rotasi dengan sudut putar 360 derajat disebut rotasi satu putaran penuh. Rotasi dengan sudut putar 180 derajat disebut rotasi setengah putaran. Dan rotasi dengan sudut putar 90 derajat disebut rotasi seperempat putaran. Rotasi dan titik pusat A, B dan sudut putar delta dapat ditulis dengan notasi yang kedua, jenis rotasi. Jenis rotasi yang pertama adalah rotasi dan titik pusat O. Titik pusat O 0,0. Perhatikan definisinya. Dengan menggunakan jangka, Faldo membuat sebuah busur lingkaran. Ia menusukkan jarum jangka pada titik O, kemudian memutarkan jangka dengan sudut putar A berlawanan dengan arah perputaran jarum jam. Melalui peragaan ini, Faldo telah melakukan rotasi sebesar A dengan titik pusat O. Misalkan posisi awal pensil jangka pada titik A, B. Setelah dirotasi sebesar alfa dan titik pusat O, posisi pensil jangka ini berada pada titik A aksen, B aksen. Itu setelah dirotasi sebesar alfa dan titik pusat O. Seperti terlihat pada gambar berikut. Perhatikan gambar di papan. Pada gambar tersebut, titik A, B diputar dengan titik pusat O 0,0 dan arahnya berlawanan dengan arah putar jarum jam,
sejauh radian, sehingga bayangan titik A adalah A aksen, B aksen. Untuk menentukan hubungan antara titik A, B dan titik A aksen, B aksen, perhatikan segitiga OBA. Segitiga OBA. Segitiga OBA pada siku di B. Jika panjang OA sama dengan R dan sudut yang dibentuk oleh ruas garis OA terhadap sumbu X adalah delta, maka X sama dengan R cos delta dan Y sama dengan R sin delta. Misalkan titik A, B diputar sejauh alfa dalam derajat atau radian, maka bayangannya adalah A aksen pada A aksen, B aksen. Jika posisi awal pensil jangka ini dapat ditulis dalam koordinat kutub, yaitu A kali R cos delta, R sin delta. Adapun posisi pensil jangka setelah diputar sebesar alfa dengan arah berlawanan dengan arah perputaran jarum jam dapat ditulis sebagai A aksen R cos kali delta tambah A. Jadi, jika dinyatakan dalam bentuk matriks, maka persamaan tersebut menjadi matriks berikut. Perhatikan matriks yang ada di papan. Berdasarkan matriks tersebut, jadi posisi pensil jangka setelah diputar sebesar alfa tersebut adalah cos A min sin A cos A kali AB. Sebuah matriks M sama dengan cos A min sin A cos A disebut matriks perputaran dan titik pusat O di 0,0 dan sudut putar alfa. Selanjutnya, rotasi dan titik pusat O di 0,0
dan sudut putar A ditulis. R 0,alfa derajat. Berdasarkan uraian yang telah disampaikan, dapat menggambarkan suatu rumus rotasi sebesar alfa dan titik pusat di O pada titik 0,0 sebagai berikut. Rumusnya adalah sebagai berikut. Itu rumus yang menggambarkan sebuah rotasi sebesar alfa dan titik pusat di O pada titik 0,0. Yang kedua adalah rotasi dan titik pusat P, A, B. P, A, B. Adapun untuk rotasi sebesar alfa dan titik pusat P, A, B dapat ditentukan sebagai berikut. Ini rumus untuk menggambarkan suatu rotasi sebesar alfa dan titik pusat di P, A, B. Baik, untuk lebih memahaminya kita langsung ke contoh soal. Yang pertama, contoh soal yang pertama, tentukan bayangan titik A min 1, min 2 yang dirotasi berturut-turut sebesar 180 derajat dan 90 derajat berlawanan dengan arah perputaran jarum jam dengan pusat yang sama yaitu titik O 0,0. Titik A min 1, min 2 dengan besar sudutnya 180 derajat dan 90 derajat. Melalui titik pusat di O 0,0. Untuk merotasikan titik A min 1, min 2 berturut-turut sebesar 180 derajat dan 90 derajat berlawanan dengan arah perputaran jarum jam
dengan pusat yang sama yaitu titik O 0,0 sama artinya dengan merotasikan titik A min 1, min 2 sebesar 180 derajat ditambah 90 derajat yaitu 270 derajat dengan titik pusat di O 0,0. Maka dari itu, untuk menentukan bayangan titik A adalah sebagai berikut dengan menggunakan rumus yang tadi, yaitu A aksen sama dengan A aksen B aksen cos Dari rumus ini kita ketahui nilai A nya min 1 A nya sampai min 1 dan B nya sama dengan min 2. Sedangkan untuk alfa nya 180 derajat dan beta nya 90 derajat. Dengan rumus A aksen sama dengan A aksen B aksen sama dengan cos alfa tambah beta sin alfa tambah beta min sin alfa tambah beta cos alfa tambah beta dikali AB. Kita masukkan angka-angkanya. A aksen sama dengan A aksen B aksen sama dengan cos alfa nya 180 derajat ditambah beta 90 derajat min sin 180 derajat ditambah 90 derajat sin 180 derajat tambah 90 derajat cos 180 derajat tambah 90 derajat dikali dengan min 1 dan min 2. 180 derajat tambah 90 derajat hasilnya adalah 270 derajat. Sehingga di sini kita tulis cos 270 derajat sin 270 derajat min sin 270 derajat cos 270 derajat dikali min 1 dan min 2. Cos 270 derajatnya adalah 0, sin 270 derajatnya min 1. Di sini juga sin 270 derajatnya min 1, min kali min hasilnya positif sehingga jadi 1 dan cos 270 derajatnya 0 dikali min 1 min 2. Pengalihan matriksnya adalah kolom dikali dengan baris, sehingga 0 kali min 1 ditambah min 2 kali 1 baris kedua min 1 kali min 1 ditambah 0 kali min 2 sama dengan min 1 kali 0 0
min 2 kali 1 min 2 min 1 kali min 1 1 ditambah 0 kali min 2 0. Nol kurang 2 min 2 1 tambah 0 1. Sehingga bayangan dari titik A min 1, min 2 adalah A aksen sama dengan min 2, 1, di mana A yang menjadi A aksen dari min 1 menjadi min 2 dan B dari min 2 menjadi B aksen 1. Baik, dari contoh yang ada, apakah ada yang belum paham atau ada yang mau ditanyakan? Baik, kalau pas, itu contoh untuk titik pusat di O 0,0. Kita ambil contoh soal yang berikut melalui titik pusat P di A, B. Tentukan bayangan parabola Y sama dengan X kuadrat tambah 1 yang dirotasi sebesar 90 derajat searah dengan arah perputaran jarum jam dengan titik pusat P 1,2. Baik, kita ambil sembarang titik A, X, Y pada persamaan Y X kuadrat tambah 1. Kita buat ini dengan persamaan 1. Kemudian kita rotasikan titik A tersebut sebesar 90 derajat searah dengan arah perputaran jarum jam dengan titik pusat P 1,2. Kita misalkan alfa sama dengan sudut alfa sama dengan 90 derajat. Masukkan rumus. Kita gantikan alfa ini dengan 90 derajat sehingga cos 90 derajat sin 90 derajat min sin 90 derajat cos 90 derajat. Dikarenakan arahnya searah dengan arah perputaran jarum jam,
maka nilainya menjadi negatif. Sehingga di sini menjadi negatif 90 derajat, negatif 90 derajat, negatif 90 derajat, dan negatif 90 derajat. Nilai A-nya 1 dan B-nya min 2, sehingga X kurang 1, Y kurang min 2 dikali 1 dan min 2. Untuk cos 90 derajatnya sama dengan 0. Sin 90 derajatnya 1 karena searah dan jarum jam maka menjadi negatif, jadi min 1. Min sin 90 derajat nilainya 1 karena sin min 90 derajat adalah min 1, maka min 1 menjadi positif 1. Dan cos 90 derajatnya adalah 0. X kurang 1, Y tambah 2 dikali 1 dan min 2. Kita mengalihkan antara dua matriks ini dengan cara baris dikali dengan kolom, sehingga X kurang 1 dikali 0 dikali 0 ditambah Y tambah 2 dikali 1. Kemudian X kurang 1 dikali min 1 ditambah Y tambah 2 dikali 0 dikali dijumlahkan dengan 1 dan min 2. X kurang 1 dikali 0 otomatis nilainya 0 ditambah Y tambah 2 kali 1 sama dengan Y tambah 2. X kurang 1 kali min 1 sama dengan min X tambah 1, Y tambah 2 kali 0 ditambah 0 ditambah dengan 1 dan min 2. 0 tambah Y tambah 2 sama dengan Y tambah 2. Min X tambah 1 tambah 0 sama dengan min X tambah 1 ditambahkan dengan 1 dan min 2. Y tambah 2 tambah 1 hasilnya sama dengan Y tambah 3 dan min X tambah 1 ditambah min 2 sama dengan min X kurang 1. Jadi bayangan dari titik Y sama dengan X kuadrat tambah 1 adalah Y tambah 3, min X kurang 1. Perhatikan X aksennya sama dengan Y tambah 3, Y aksennya min X kurang 1, sehingga
kita menghasilkan Y sama dengan X aksen kurang 3 dan X sama dengan min Y aksen kurang 1. Dengan kita mensubstitusikan kembali kepada persamaan satu ini, Y sama dengan X kuadrat tambah 1, kita gantikan Y dengan X aksen kurang 3 dan X dengan min Y aksen kurang 1 dikuadratkan ditambah 1. X aksen kurang 3 sama dengan Y aksen kuadrat ditambah 2Y aksen ditambah 2 X aksen kurang 3 sama dengan X aksen sama dengan Y aksen kuadrat ditambah 2Y aksen ditambah 2 ditambah 3 X aksen sama dengan Y aksen kuadrat ditambah 2Y aksen ditambah 5. Sehingga bayangan dari persamaan ini adalah X sama dengan Y kuadrat ditambah 2Y ditambah 5 yang dirotasi sebesar 90 derajat searah dengan perputaran jarum jam dengan titik pusat P 1,2. Baik, dari contoh-contoh yang ada yang belum paham atau dari pemaparan materi kami ada yang mau bertanya? Baik, kalau sudah paham semua, demikian pemaparan materi dari kami. Saya kembalikan kepada Ibu Moderator. Baik, terima kasih untuk pemaparan materi. Jika tidak ada yang ingin bertanya atau sudah memahami materinya serta contoh soal, kita langsung saja ke bagian penutup. Di sini saya akan membacakan kembali kesimpulan dari semua materi. Transformasi adalah aturan secara geometris yang dapat menunjukkan bagaimana suatu bangun dapat berubah kedudukan dan ukurannya berdasarkan rumus tertentu. Rotasi atau perputaran itu sendiri merupakan suatu transformasi yang memutar setiap titik pada suatu bidang. Perputaran pada bidang tersebut, khususnya pada bidang datar, ditentukan oleh titik pusat rotasi, besar sudut rotasi, dan arah rotasi. Apabila arah rotasi berlawanan dengan arah putar jarum jam, maka arah putarnya dikatakan positif. Sebaliknya, jika arah rotasi searah dengan arah putar jarum jam, maka arah putarnya dikatakan negatif. Sekian saja pemaparan materi kami pada sore hari ini. Kurang dan lebihnya kami mohon maaf dan terima kasih untuk perhatiannya.